Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Sebelum kegiatan pembelajaran pada kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan jaga kesehatan. Pembelajaran kali ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah: 1. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kedua, setelah diskusi dengan orang tua, siswa dapat mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Ketiga, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut di buku tema kamu pada halaman 1 dan 2. Selamat membaca. Setelah kalian selesai membaca teks tersebut, marilah kita mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan utama letaknya bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
Sekarang coba perhatikan kembali sekali lagi teks pawai budaya. Di paragraf pertama terdapat 6 baris kalimat. Kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini termasuk gagasan utama atau gagasan pokok. Sedangkan baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, dan keenam merupakan gagasan pendukung. Intinya, sebuah paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, temukan gagasan pokok, gagasan utama, dan gagasan pendukung untuk paragraf kedua dan kelima, dan tuliskan pada tabel berikut di buku tugas kamu. Ayo mencari informasi, mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Perhatikan contoh alat musik tradisional Indonesia. Angklung dan kecapi berasal dari Jawa Barat. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Kendang yang berasal dari Jawa Barat. Tipa dari Papua. Setiap jenis alat musik memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda dalam memainkannya. Contohnya, alat musik angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Alat musik kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan kendang, dan tipa dimainkan dengan cara dipukul. Tugas kamu sekarang adalah tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel pada buku tugasmu. Minimal 5 contoh alat musik. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Allah Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Setelah kalian belajar tentang bunyi, tugas kalian di rumah adalah membuat bunyi berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, tutup panci, dan lain-lain. Tulislah tugasmu dalam tabel berikut, minimal 5 benda. Selamat mengerjakan.
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.